Kembali lagi di Kako ini Medan. Ya, kali ini kita akan membahas suatu cover Call Sprite chapter 1028, di mana ada satu topik di cover ini yang sudah saya ingin bahas sejak awal arc Egghead diperkenalkan sebagai pulau teknologi masa depan. Dan apalagi ya, pada saat ini diketahui ada beberapa nakama Mugiwara Ichimi yang masuk ke dalam laboratorium di pulau itu. Dan sepertinya daripada adegan itu sedikit memperkuat statement atau skenario di mana Usopp dan Nami menjadi MVP di arc kali ini. Dan tepat sekali, daripada cover ini yang ingin saya bahas di sini adalah Nami dan Usopp. Di mana di cover ini ya terlihat Nami dan Usopp adalah orang yang sedang mengontrol suatu game pada cover ini. Dan ada kemungkinannya kalau ini bersangkut pautan dengan apa yang terjadi di arc kali ini, yaitu Egghead. Karena apa? Karena jika kita melihat outfit daripada Usopp dan Nami di cover ini cukup menjelaskan outfit yang sama yang digunakan Usopp dan Nami pada arc kali ini, terutama pada bagian kepala mereka itu. Sehingga pada saat ini ya, kru Mugiwara Ichimi seperti Franky, Sanji, Robin, dan Usopp yang masuk ke dalam laboratorium memungkinkan suatu skenario di mana Usopp dan Nami adalah MVP-nya, yang mana skenario itu adalah skenario terburuk yang akan terjadi kepada Mugiwara Ichimi sesuai dengan firasatnya Zoro, yaitu mereka seperti Robin, Franky, Sanji, dan lainnya akan dijebak di dalam dunia fantasi game yang dimana untuk selamat dari sana harus menyelesaikan suatu stake demi stake tanpa mati sekalipun. Dan pada saat skenario itu terjadikan, kemungkinannya Usopp dan Nami lah yang akan mengontrolnya dan mungkin akan menjadi MVP pada arc kali ini. Dan ya, potensi skenario itu terjadi bisa dimunculkan potensinya dengan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Dan berikut beberapa alasan kalau pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead atau arc kali ini itu berlangsung di dunia game fantasi. Dan alasan terbesarnya kita bisa melihat daripada plot yang telah dibangun sejak awal. Ya, sejak arc Egghead dimulai, ada satu hal yang seharusnya kita ketahui, yaitu telah terjadinya pembangunan alur yang sangat signifikan di berbagai sisi. Contoh saja ya, dari CP0. Yap, CP0 dalam kemunculan pertamanya di chapter sebelumnya benar-benar mengaku punya keinginan ataupun niat membunuh Vegapunk. Namun, aksi mereka itu ya dilakukan dengan suatu catatan sebisa mungkin, yaitu tidak menghancurkan area sekitar karena terlalu pentingnya ciptaan Vegapunk itu. Yang mana itu artinya di arc kali ini sebisa mungkin pertempuran yang akan terjadi nantinya itu akan sebisa mungkin tidak menghancurkan ciptaan Vegapunk yang ada di sana. Singkat katanya, mungkin pertarungan itu akan disediakan di tempat khusus, yaitu dunia game, seperti yang Mimin katakan di awal tadi. Tetapi kenapa dunia game? Ya, itu mungkin yang kalian pertanyakan sejak awal. Dan ya, tepat di chapter yang sama di mana CP0 mengatakan atau mencoba meminimalisir kemungkinan kerusakan yang terjadi saat membunuh Vegapunk. Di sisi lainnya, di Pulau Egghead kita melihat suatu teknologi di suatu ruangan SSG, di mana kita bisa melihat ya ada suatu teknologi yang wow, yaitu suatu controller yang sangat besar di sana. Dan tak merasakah kalian bahwasannya ini bukan sekedar pajangan biasa atau belaka? Dan jikalah kita menaruh suatu kemungkinan, alat yang ada di situ kemungkinannya telah dicekoki suatu buah iblis. Karena jika pula kita perhatikan di alat ini ya terdapat suatu logo buah iblis, yaitu lengkungan ini yang sangat menarik di sana. Dimana seperti yang kita ketahui pula, logo lengkungan ini sudah menjadi hal yang dasar sebagai suatu ciri khas daripada buah iblis. Dan oleh karena itu ada kemungkinan benda yang satu ini telah diberi kekuatan buah iblis. Dan jika ditanya seperti apa buah iblisnya, itu mungkin buah iblis dunia game fantasi. Karena di satu sisi ada buah iblis yang memiliki suatu kekuatan dunia cermin, seharusnya ada kemungkinannya pula kalau buah iblis dengan kekuatan dunia fantasi game. Sehingga jika pernyataan itu benar nantinya, maka pradugaannya di sini adalah hologram yang kita lihat di sana ya, ada kemungkinannya itu adalah kekuatan daripada dunia fantasi game. Dan jika benar pula hologram itu adalah kekuatan daripada buah iblis yang termakankan oleh alat ini, maka skenarionya akan masuk dengan alat yang pernah diperkenalkan oleh Punk
05. Dimana ya kita tahu ya Pang 05 pernah memperkenalkan suatu alat yang dapat menghubungkan tubuh fisik dengan suatu hologram. Singkat kata, jika kita menggunakan alat itu untuk meninju hologram, itu benar-benar akan mengenainya. Yang mana itu berbanding terbalik jika kita tidak memakai alat itu, namun kita mencoba meninjunya, tinjumu tentu akan meleset. Dan mungkin para anggota Mugiwara Ichimi yang pada saat ini telah menggunakan suit futuristik atau kostum futuristik, sementara Sanji hanya di bagian kakinya saja. Ya, itu mungkin memperjelas bahwasannya alat dalam menghajar hologram juga terdapat di pakaian mereka itu. Dan di satu sisi lainnya, kemungkinannya baju inilah baju yang akan menjebak para Mugiwara Ichimi ke dunia game suatu fantasi atau dunia game fantasi. Sehingga daripada itu pula kemungkinannya kenapa seorang Lilith menyuruh mereka untuk memakai baju terlebih dahulu. Ya, itu kemungkinan alasannya untuk memasukkan mereka ke dalam dunia fantasi melalui baju yang mereka pakai. Jadi pada intinya plot ini dari awal sudah disusun sedemikian rupa, yang mana daripada plot CP0 mengatakan bahwasannya mencoba untuk meminimalisir suatu kehancuran. Kemudian di tempat lainnya diperkenalkan suatu ruangan yang terdapat controller raksasa di sana, dan juga ada suatu hologram raksasa di sana pula, yang mana kemudiannya kita juga diperkenalkan suatu alat yang bisa menghajar hologram tersebut. Ya, seperti menjelaskannya kalaulah atau bahwasannya arc kali ini yaitu arc Egghead adalah arc dunia game fantasi seperti yang terjelaskan pada cover ini. Dan nantinya yang MPV pada arc kali ini itu adalah Nami dan juga Usopp. Sehingga nantinya pihak-pihak yang terjebak dalam dunia game itu adalah Mugiwara Ichimi, kemudian CP0 dan juga para Marine yang diperkenalkan di chapter sebelumnya seperti Tashigi, dan juga tidak menutup kemungkinan anggota SWAT juga turut ikut campur. Jadi, bagaimana menurut kalian?